Bab 2, upaya kesehatan jiwa, meliputi bagian umum, upaya promotif, upaya preventif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif. Bagian ke-1, umum. Pasal 4 ayat 1, upaya kesehatan jiwa melibatkan kegiatan yang pertama promotif, yang kedua preventif, yang ketiga kuratif, dan yang keempat rehabilitatif. Ayat 2, upaya kesehatan jiwa dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Pasal 5 ayat 1, upaya kesehatan jiwa dijalankan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia. Ayat 2, koordinasi dalam pelaksanaan upaya kesehatan jiwa yang terintegrasi dan komprehensif diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Bagian kedua, upaya promotif. Pasal 6, upaya promotif adalah rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang berfokus pada promosi kesehatan jiwa. Pasal 7 ayat 1, upaya promotif kesehatan jiwa bertujuan untuk yang pertama mempertahankan dan meningkatkan kualitas kesehatan jiwa masyarakat. Yang kedua, menghilangkan stigma dan diskriminasi pelanggaran hak asasi ODGJ. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan jiwa. Yang keempat, meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat dalam kesehatan jiwa. Ayat 2, upaya promotif dapat terintegrasi dengan upaya kesehatan lain. Pasal 8 ayat pertama, upaya promotif dilaksanakan dalam lingkungan seperti keluarga, lembaga pendidikan, tempat kerja, masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, media massa, lembaga keagamaan, tempat ibadah, lembaga pemasyarakatan, dan rumah tahanan. Ayat 2, dalam keluarga, upaya promotif melibatkan pola asuh dan komunikasi mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat. Ayat 3, dalam lembaga pendidikan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan jiwa dan memberikan keterampilan hidup terkait kesehatan jiwa sesuai tahap perkembangan. Ayat 4, dalam tempat kerja, melibatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan jiwa serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Ayat 5, dalam masyarakat, melibatkan komunikasi, informasi, edukasi kesehatan jiwa, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan jiwa yang sehat. Ayat 6, di fasilitas pelayanan kesehatan, melibatkan komunikasi, informasi, edukasi kesehatan jiwa kepada kelompok pasien, keluarga, atau masyarakat sekitar. Ayat 7, di media massa, mencakup penyebarluasan informasi positif tentang kesehatan jiwa, pencegahan, dan penanganan gangguan jiwa. Ayat 8, di lembaga keagamaan dan tempat ibadah melibatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan jiwa dalam kegiatan keagamaan. Ayat 9, di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan melibatkan peningkatan pengetahuan, pelatihan adaptasi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan jiwa warga binaan. Pasal 9, detail pelaksanaan upaya promotif diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian ketiga, upaya preventif. Pasal 10, upaya preventif adalah kegiatan untuk mencegah masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Pasal 11, upaya preventif kesehatan jiwa bertujuan untuk mencegah masalah kejiwaan, mencegah timbulnya atau kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi faktor risiko, dan mencegah dampak masalah psikososial. Pasal 12, upaya preventif dilakukan di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Pasal 13, di keluarga melibatkan pengembangan pola asuh, komunikasi informasi, edukasi dalam keluarga, dan kegiatan lain sesuai perkembangan masyarakat. Pasal 14, di lembaga mencakup menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan jiwa, memberikan komunikasi informasi, edukasi tentang pencegahan gangguan jiwa, dan menyediakan dukungan psikososial. Pasal 15, di masyarakat mencakup menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan komunikasi informasi, edukasi tentang pencegahan gangguan jiwa, dan menyediakan konseling bagi yang memerlukan. Pasal 16,
Detail pelaksanaan upaya preventif diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian keempat, upaya kuratif. Pasal 17 upaya kuratif adalah pelayanan kesehatan untuk ODGJ termasuk diagnosis dan penata laksanaan agar ODGJ dapat berfungsi normal di keluarga, lembaga, dan masyarakat. Pasal 18 upaya kuratif bertujuan untuk penyembuhan atau pemulihan, mengurangi penderitaan, mengendalikan disabilitas, dan mengendalikan gejala penyakit. Pasal 19 ayat 1, proses penegakan diagnosis terhadap orang yang diduga ODGJ dilakukan untuk menentukan kondisi kejiwaan dan tindak lanjut penata laksanaan. Ayat 2, diagnosis dilakukan oleh dokter umum, psikolog, atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Pasal 20 ayat 1, penata laksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ dilakukan di fasilitas kesehatan jiwa dan melalui sistem rujukan. Ayat 2, penata laksanaan bisa dilakukan secara rawat jalan atau rawat inap. Pasal 21 ayat 1, penata laksanaan kondisi kejiwaan ODGJ yang dilakukan secara rawat inap memerlukan persetujuan tertulis dari pasien. Ayat 2, jika pasien tidak mampu memberikan persetujuan, persetujuan dapat diberikan oleh pihak tertentu sesuai dengan ketentuan. Pasal 22, tenaga kesehatan dapat melakukan tindakan medis atau pemberian obat psikofarmaka terhadap ODGJ yang berpotensi membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Pasal 23 ayat 1, penata laksanaan ODGJ di luar ilmu kedokteran hanya dapat dilakukan jika terbukti manfaat dan keamanannya serta sesuai norma agama. Ayat 2, penata laksanaan di luar ilmu kedokteran membutuhkan sanksi administratif jika tidak memenuhi standar. Pasal 24, detail pelaksanaan penata laksanaan ODGJ di luar ilmu kedokteran diatur dalam peraturan menteri. Pasal 25 hingga pasal 32 menjelaskan lebih lanjut tentang upaya rehabilitatif dan tata cara pelaksanaannya. Episode selanjutnya akan mengajak kita untuk terus memahami tentang implikasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Tetaplah bersama kami karena pengetahuan adalah kunci dan kita akan menjelajahi lebih mendalam bersama-sama.